Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog akan kami lanjutkan. Bang Jo, Pak Hasto, Pak Sekjen sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dicekal. Nah sebelumnya Bu Ketum, Bu Mega juga sempat memberikan keterangan, katanya kalau misalnya Sekjen ditangkap, saya akan bersuara, saya akan lantang, saya akan saya akan datang gitu, saya tidak akan tinggal diam. Tapi sampai sekarang belum ada suara dari Bu Mega, Bang Jo. Ya, terus kalau misalnya harus datang ke KPK emang salah. Terus kalau bersuara lantang emang salah rupanya, kan enggak kan. Jadi sebagai ketua umum, Ibu memberikan support, dukungan, pertanggungjawaban terhadap anggotanya, gitu. Jadi kalaupun soal datangnya atau tidak, ya nanti tunggu aja Mbak. Kita lihat bersama nanti, kita menyaksikan bersama nanti untuk episode yang akan datang, kan gitu. Jadi, ya. Jadi bukan karena ada reaksi yang berbeda dalam internal partai, Bang? Oh, nggak ada yang berbeda, hari ini kita solid kok. Kan soal gerakan-gerakan kita kan nggak perlu harus publik tahu dong, kita ngapain aja kan. Yang pasti kita meyakini bahwa ini adalah murni politik, bukan perkara hukum ini. Jadi, dan seluruh masyarakat Indonesia ini pun tahu gitu loh. Maka kembali saya bilang, ini masyarakat ini udah para pintar. Tahu kalau perkara yang melibatkan Pak Hasto ini, Pak Yasona ini perkara dagelan ini. Jadi Bang Jo juga lucu-lucuan aja. Bang Jo juga melihat bagaimana sempat viral informasi Pak Hasto yang punya hubungan asmara ya dengan teman istrinya. Kemudian ada lagi bagaimana pertemuan Pak Hasto dengan mantan pacar dari Kaesang, Ibunda Felicia. Ini semua ada kaitannya kah, Bang? Loh, sudah ada kaitan lah, karena ini masing-masing sudah menyerang pribadi nih. Maka saya bilang, di mana perkara hukumnya? Ini murni perkara politik kok ini gitu loh. Nah, jadi puncaknya saya sampaikan aja, Mbak, ini tolong dicatat. Puncak dari kejadian dijadikan Mas Hasto menjadi tersangka, ini keyakinan kami menduga bahwa telah dipecat itu yang 3 kader itu tuh. Setelah dipecat, kemudian ada pertemuan Mas Sekjen di Singapura bersama salah satu mantan putra dari penguasa, ya kan? Nah, daripada takut kebongkar semua borok-boroknya, ya ini puncaknya nih. Dan saya mendapatkan informasi langsung bahwa tolong supaya mereka itu jangan dipecat itu, 3 kader itu. Ada seseorang mendatangi Pak Sekjen menyatakan bahwa jangan dilakukan pemecatan. Kalau dilakukan pemecatan nanti saudara bisa dijadikan tersangka. Gitu loh. Jadi urutan-urutan dari puncak dari cerita itu, inilah yang terjadi sampai hari ini. Tapi kan latar belakang ini, kenapa? Termasuk dengan baliho dan spanduk Bu Ketum saat itu yang dianggap pengkhianat partai atau apapun itu? Nah, dari mana ini partai besar, partai sah secara konstitusi. Ini bukan partai kaleng-kaleng. Terus banyak tuh spanduk-spanduk di perempatan-perempatan jalan di Jakarta ini menyebut PD Perjuangan partai ilegal. Terus bahwa Ibu Ketua Umum ini tidak sah. Apa maksudnya? Supaya pemecatan ini tidak sah, kan itu tujuannya kan. Nah, jadi ini dinamika politik, bukan perkara hukum ini. Kan kembali lagi kan kita sudah sampaikan bahwa satupun materi perkara itu tidak ada yang melibatkan saudara Sekjen di situ dan tidak merugikan keuangan negara ini. Jadi perkara yang besar-besar yang merugikan negara itu nggak pernah diproses. Ini harus berimbang lah, artinya sayang sekali KPK ini, kita sangat menghormati, kita sangat menjaga, kita sangat mendukung. Perlu diingat loh, dicatat ya. Ini KPK ini lahir itu sejak Ibu Megawati jadi presiden. Ya. Ibu Megawati jadi presiden, dibentuk KPK, dipisahkan dipisahkan Polri dari TNI, dibentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ketika lembaga ini kita jadi pesakitan ini terhadap 3 lembaga ini hari ini. Jadi Bang Jo melihat bagaimana timingnya kok pas banget gitu. Kemudian juga apakah Bang Jo juga melihat penetapan Hasto sebagai tersangka jelang Kongres PDI Perjuangan nanti 2025 awal juga ada kaitannya, Bang? Ya, memang sudah ada kita indikasi ke sana bahwa kita lagi memang persiapan akhir tahun ini, awal tahun kita akan segera Kongres.
Nah, jadi memang sudah ada yang mau coba carut marut main di partai kita ini kan gitu. Oke, jadi akan dilawan ya Bang ya? Oh iya dong, ya harus kita lawan lah. Dan gelombang badai ini udah terbiasa kok PD Perjuangan menghadapi ini. Oke. Di pilkada-pilkada di seluruh Indonesia ini kita dikeroyok kok, ya. Kita nggak pernah gentar menghadapi itu. Ya, Langkah 27 hukum, Juli. Bang Jo, langkah hukum konkretnya seperti apa dalam waktu dekat ini? Ya, pasti ada konkret yang secara hukum akan kita sampaikan, tapi nggak perlu harus kita beritahu ke media lah. Ya, nggak perlulah kita tahu apa gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Yang pasti kita menghormati proses hukum. Mereka kalau panggil kita akan datang, kita akan kooperatif. Ya, kita nggak pernah mempersoalkan karena media-media hukum juga yang perlu kita pergunakan juga akan kita lakukan itu. Menurut Anda pencekalan Itu, Hasto Mbak. dan juga Yasona Lawli untuk berpergian ke luar negeri, Anda melihatnya bagaimana? Berlebihan atau ya memang sudah haknya KPK? Ya memang, ya menurut saya juga berlebihan lah, kan gitu. Ya kan, ini kalau mau bicara ke Pak Yasona lah, zamannya Pak Menteri. Emang Pak Menteri ngurusin orang pencekalan-pencekalan? Yang harus dipanggil dirjennya dong. Dirjen imigrasi yang mau dipanggil, kok apa urusannya dengan Pak Menteri ngurus-ngurusin itu? Iya kan? Kan kepalanya Emang kalau- Bang, menterinya. Menterinya kan yang bertanggung jawab atas dirjen-dirjennya. Nah, jadi nanti kalau ada menteri korupsi yang dipanggil presidennya. Logikanya di mana sih? Jadi nanti kalau menterinya ditangkap korupsi, panggil presidennya gitu. Kan masing-masing kan punya tupoksi, masing-masing kan punya jabatan, masing-masing punya tanggung jawab. Oke. Jadi Anda menilai Itu, Mbak. memanggil Pak Yasona sebagai saksi juga itu tidak sesuai ya, Bang Jo? Apakah Ya nggak karena tupoksinya lah. kedudukan beliau Nggak pada saat tupoksinya. menjabat sebagai menteri? Atau bagaimana, Loh, Bang? makanya, jadi kita kan merasakan semua pergerakan ini tidak murni perkara hukum. Makanya selalu kita bilang ini, karena kami yang merasakan, ini murni perkara politik ini, bukan perkara hukum gitu loh. Oke. Itu yang seperti Mas Yudi. Iya. Mas Yudi, ini sepertinya kental gitu ya, unsur politisasinya. Kalau melihat dari kacamata publik dan juga PDI Perjuangan tentunya. Karena sepertinya banyak sekali serangan yang ditembakkan ke PDI Perjuangan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, selagi memang kalaupun memang ada perspektif bahwa ini adalah tembakan politik ya, namun kan tetap ini adalah proses hukum. Kita tahu proses hukum ada sistem peradilan pidana ya, SPP ya. Artinya bahwa ketika sudah ada penetapan tersangka ya, walaupun kemudian ada tuduhan politik, tapi kan prosesnya kan tetap berjalan. Ya, cara menghentikannya kan hanya pertama SP3. Tapi saya yakin KPK tidak akan meng-SP3 kasus ini. Kan begitu. Ya, kedua ya harus berjuang. Ya tadi berjuangnya itu pertama yang bisa dilakukan ketika proses penyidikan ini adalah pra peradilan. Disitulah perjuangannya kalau merasa bahwa ini adalah politik gitu kan, untuk membongkar ya kan KPK punya apa nih ya terkait dengan tuduhan-tuduhan yang sudah disampaikan ketika konversi pers kemarin ya kan. Saya pikir ini yang bisa dilakukan, atau ya ketiga nanti ketika misalnya perkara ini sudah ingkrah ya, sudah berkas perkara sudah lengkap ya, akan dibawa ke pengadilan. Di situ kan juga bisa bisa lebih kelihatan lagi siapa sih saksi-saksinya yang kemudian mengatakan perbuatan-perbuatannya Pak Hasto dalam 2 sprindik tersebut, baik suap maupun perintangan. Jadi saya pikir ya ketika memang dikatakan ini adalah politis, tapi kemudian ini adalah perbuatan hukum ya, mau nggak mau kalau politik kan itu kan transaksional akan selesai dengan pertemuan ya kan, dengan saling ada negosiasi kan, ada mediasi. Tapi kan kalau hukum kan berbeda ya kan. Nah disitulah yang saya katakan ya, tentu kita akan melihat ya, tadi kan Bang Jo mengatakan bahwa nanti akan disampaikan, tidak perlu menyampaikan kepada publik gitu ya terkait tindakannya. Nah kita tunggu saja apakah, kalau saya justru lebih suka kalau misalnya pra peradilan ya, karena saya pun juga akan lebih bisa menganalisis ketika pra peradilan. Oh KPK ternyata punyanya ABCD, wah saya kan bisa lihat apakah itu kuat, apakah itu lemah ya, karena memang sekali lagi
kalau misalnya KPK hanya menyandarkan kepada keterangan saksi, itu akan sangat-sangat berbahaya. Oke. Mengapa? Karena saksi bisa mencabut, Mbak. Iya. Bahkan ketika pun mereka ada ditulis kemudian dengan tinta biru misalnya, statement mereka bahwa ini benar begini-begini, tanda tangan, ada materai, itu juga bisa dicabut gitu kan. Tapi kalau melihat irama kerja KPK mungkin nggak sih hanya saksi atau benar-benar punya bukti yang valid? Pasti ada bukti yang lain. Oke. Ada dokumen kah, ada bukti perekaman misalnya. Meskipun elektronik. Bukti elektronik. Pokoknya adalah seperti Oke. itu. Makanya untuk membongkar itu pra-peradilan merupakan jalannya. Seperti itu, Mbak. Oke, pra-peradilan. Oke, sudah siap tuh. Bang Jo juga sudah manggut-manggut dari tadi. Dan oh ya, tadi Bang Jo sempat menyebutkan terkait salah cekal orang tuh. Jangan Pak Yasona, harusnya dirjennya imigrasi, kenapa jadi menterinya? Ya, saya kalau cekal kewenangan lah penyidik ya, termasuk memanggil kewenangan penyidik. Tapi saya sepakat dirjen juga harus dipanggil. Jadi kita juga tuntut KPK nih, panggil juga dirjennya, ya kan, yang ketika pada waktu itu tentu ya, yang tempus locus delicti-nya, artinya saat itu siapa yang terkait dengan harun masiku harus dipanggil itu kan, karena dia paham teknisnya, dirjennya, direkturnya, pegawai yang CCTV-nya, pegawai yang mengakses data lintasan, ya kan, pegawai yang ketemu dengan harun masiku ketika dia mentap paspornya gitu kan. Iya. Saya nggak tahu Pak, ketika itu kayaknya zamannya belum pakai kayak sekarang kan, kita udah tinggal elektronik itu Kalau ya. dulu kan Oke, tatap muka kan yang oke. distempel kan. Nah, Oke. itu juga perlu dipanggil. Jadi semua perlu dipanggil oleh penyidik. Jangan tadi atasnya dipanggil, bawahnya enggak. Saya juga nggak sepakat. Oke. Jadi bawahnya pun Karena harus yang dipanggil. paham teknisnya itu bawah-bawahannya, pelaksananya ya. Oke, Mas Cocok. Yudi, terakhir. Seberapa besar optimistis Anda melihat kasus ini tuntas dalam waktu dekat, nggak pakai lama? Ya, saya pikir optimis ya. Kalau misalnya penyidik ya kan berani untuk segera menuntaskannya. Nah, sekarang kan ini udah akhir tahun gitu ya. Mungkin tahun depan mereka baru akan bergerak ya. Tapi setidaknya jangan sampai lama lah. Target saya jangan sampai nanti ada politisasi lain dan sebagainya. Jangan terlalu lama kasus ini dituntaskan ke pengadilan. Tapi bisa juga kan nanti sepanjang ini kan pra-peradilan juga bisa. Siapa tahu menang, ya kan? Menang kan gugur status tersangkanya Pak Hasto. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Jo, terakhir sebelum kita tutup, ingin menyampaikan sesuatu? Kalau tidak, saya tutup sekarang. Tolong dibuka audionya, Bang. Oh iya, silakan. Ya, jadi kalau KPK kerjasama aja tuh sama Marwar Sirait itu tuh. Kan dia kan sudah bikin sembara tuh. Dapat uang 8 miliar. Ya kan? Jadi kalau saya melihat justru ini sangat memalukan KPK. Ini mengkerdilkan KPK loh ini. Dikasih 8 miliar, lebih besar anggaran sembarannya daripada anggaran KPK. Oke, kita kalau mau boleh mereka kerjasama aja itu. Oke, Ya, kita mau KPK supaya tidak ada lagi nanti alat-alat kekuasaan hukum dipergunakan untuk menghantam seseorang. Kita juga mau tuntas ini gitu loh, ya. Oke, Itu kita aja dari harap saya. KPK bisa profesional mengusut perkara korupsi ya, tidak mempolitisasi kasus dan tidak tebang pilih. Terima kasih Bang Jo, kuasa hukum Hasto Kristianto, Johannes Oberlin Tobing sudah bersama kami berbincang di NTV Prime, dan juga Mas Yudi, terima kasih. Terima Mas kasih, Yudi, mantan penyidik KPK periode 2013-2021. Sekian NTV Prime kali ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Desmona Chandra pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.